Nanti saya pindah sih dari kalau Al-Falaq toh. Coba ulang Ki Haji dulu. Iyyaka na'budu ulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak boleh dipanjangkan itu, langsung nyambung saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak boleh berhenti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hampir. Boleh. Bilangi pertama. Ya. Kalau pesan? Iya. Iya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bahasa tahu. Al-Fatihah bagus. Bisa jadi. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak bisa kan tuh suara kecil saya belah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali jago. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Supaya jelas-jelas tuh. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala. Oh, di sana satu boleh. Sini satu toh. Jelas. Jelas toh. Ya.
لإيلاف قريش إيلافهم الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Bagus sekali kuningan tadi anunya. Padanya nih. Memang pernah ngaji ki salah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada jadi tidak pernah ngaji ki. Pernah ngaji di dalam diteng hojai. Jadi pernah ngaji ki yang hojai. Ajaran. يعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي Jaga deh. وويل للمصلين الذين هم الذين Catanya itu ma'akul. yang pertama merasa betul di alam alam taro Tak biasa nih. alam taro kaifa alam taro kaifa alam taro kaifa alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil taro Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Memang begitu itu biasa gitu. Salah takut itu wajar. Membeli kambing gini pun Normalnya itu sudah bagus toh, Ustaz toh. Ada yang harga 12 pung. Makanya kasih besar-besar suaranya supaya jelas. Saya sebaliknya mau kecilin tuh suara.
besar sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun Kali ini keras. wa la antum 'abiduna ma a'bud Ya. wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. ولا يحل ولا يحل ولا طعام مسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون Allah. Bagus Ki. Iya betul. Bakti jodoh ki beliau Ustaz sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalik. Hah? Iyo di asal. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzdzibu bid-din fadhalika alladhi yadhurru al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa la yahuddu 'alladhina hum 'ala salatihim sahun alladhina hum Langsung saya itu bang abattum, langsung saya di situ. Wala ana abidum ma abattum. Tidak panjang di situ langsung saya. wala ana abidun ma Allahu Akbar. wala abidun ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi Allahu Akbar. Nanti hari ngasih nih mau ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك الذين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء ulang dari ayat kita dulu. Itu huruf za digigit ujung lidah Pak. La, faza. 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 Jaga di.
Faza. Nah, gitu. Sama yang kedua. Fadzalika gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Baca lagi. Lanjut lagi. ولا يحض ولا الرحيم وويل مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Sa panjang sa. الذين عليهم غير المغضوب ويمنعون الماعون Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. أرأيت الذي يكذب Eh. بالدين Allahu Akbar. وذلك الذي يدعو اليتيم ولا يهد ولا طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن جاء نصر الله الذين هم يراءون ويمنعون الناس يدعون في Baca minta. في دين الله الذين هم بأمر ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد وويل للمصلين الذين Sekali lagi pesanan tadi. Iya. Oh, ganti baterai ding. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر. Saya pelan-pelan ambil suaranya sedikit supaya terlalu besar itu jadi finish. Paner. Kalau ini ya, Asdir. Kalau ini sedikit. Ya, tapi ya, nenek mi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد Palak. Hah? Palak belum itu. Belum Pi. Tidak sih itu. Oh. Apa itu? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا ومن شر غاسق بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. A'udzu billahi Qul a'udzu birabbil falaq min Pana gitu salah. Oh, wasa kona. Oh, papale. Wasa kira kona. Iya. Iya. Qul a'udzu birabbil falaq. Hah? Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Mana boleh disalah. Wa kafu akar kafu palak. Oh. Memang dia mulai ketemu. Kau diperbaiki. Mana yang salah? Pana kan? Iya. Palak. Kira saya kapok nah. Kaf. Kau masuk di puka palak. Dah? Tidak ada? Jadi di dapat min dapat. Dapat palak. Benar itu dari. Suruh benar. Palak. Kemarin polak. Polak jadi palak.
Jadi bilang falak, bilang falak. Kalau kita bilang kemarin falak. Falak terus kenapa mau diperbaiki ya? Bukan itu yang salah. Falak. Iya kak, itu fana itu kemarin kak, bukan kok napa? Itu mi, dia apa dibilang palake. Bismillahirrahmanirrahim. Oh hampir ini selesai ini. Masih. الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kemarin tidak bisa begini, tidak mau jadi, maunya begini. Oh begitu. Ada setan di sini, di sini, setan nah. Apa yang bilang kak? Pak Imam, ada kata setan toh, baik-baik di sini. Jadi begini kita. Tengok tidak ada pak ilmunya. Salah. Sudah mereka belum? Baru saja nama. Oh. Oh aku lah masuk. Oh ada. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falak. Wa min syarri min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin Isa wa kana wa min syarri nafasati. Tasbih semua itu. Tasbih. Oh, nafasat ya. Panjaji. Mana tasbih satu. Insyaallah. Tugas saling. Siapa dimulai? Hah? Apa? Dalam Begini. Harus begini. Ngambil di sini. Padahal salat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu. Sebenarnya pemiliknya yang punya ini malu. Tandanya Bu, ada tandanya Bu. Jangan pakai tandanya. Oh, ini tandanya Bu. Salah. Kembali. Oh ya, jaga dulu ya nih. Iya, baca. Jamaah ini. Apa jauh sekali ini? Mau diperdengarkan kita juga ini yang pertama. Ini di Kota Masra juga ya. Banyak tu salah. Mana? Apa dia anu diurun ke apa ya? Berapa je? Sahabat. Ya.
Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, 2 orang dari kabilah Bali, satu kaum keturunan Kudaah telah masuk Islam di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang dari keduanya mati syahid dalam jihad, dan seorang lagi mati setahun kemudian. Sayyidina Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu berkata, aku bermimpi orang yang mati setahun kemudian itu dimasukkan ke surga lebih dahulu daripada yang mati syahid. Aku merasa heran terhadap kejadian tersebut. Syahid derajatnya sangat tinggi, seharusnya masuk surga terlebih dahulu. Esok paginya kusampaikan mimpiku kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau mimpi itu diceritakan oleh seorang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, bukankah orang yang mati kemudian itu berpuasa penuh pada bulan Ramadan dan salat sebanyak 6.000 rakaat dalam sekian rakaat salat selamat setahun. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dari kitab At-Targhib. Kaidah. Jika setiap bulan dalam setahun berjumlah 29 hari, lalu dikalikan dengan salat fardu 5 kali sehari, ditambah witir 3 rakaat, maka sudah berjumlah 6.960 rakaat. Seandainya setiap bulannya dihitung 30 hari, lalu dikalikan dengan salat fardu 5 kali, ditambah witir, ditambah salat rawatib, ditambahkan salat nawafi, maka sungguh betapa yang rakaatnya 5. Imam Ibnu Majah rahmatullah alaih juga meriwayatkan kisah di atas dengan rinci. Sayyidina Talhah radhiyallahu anhu sebagai orang yang memimpikan hal itu bercerita, ada 2 orang dari suatu kabilah datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keduanya masuk Islam secara bersamaan. Sahabat yang satu adalah orang yang penuh semangat dan berani sehingga dalam suatu peperangan ia syahid, dan yang satunya lagi meninggal dunia setahun kemudian. Dalam mimpi itu aku berdiri di depan pintu surga dan kedua orang itu juga di sana. Seseorang datang dari surga dan mengizinkan sahabat yang meninggal dunia setahun kemudian untuk masuk surga. Sedangkan sahabat yang mati syahid disuruh menunggu. Tak lama kemudian dari dalam surga datanglah seorang dan mengizinkan sahabat yang syahid itu masuk surga. Ia berkata kepadaku, seorang engkau belum saatnya, pulanglah. Sekarang engkau belum saatnya. Sekarang engkau belum saatnya, pulanglah. Ketika bangun pada pagi harinya, kuceritakan mimpiku untuk itu kepada orang-orang semuanya. Sangat heran kuceritakan mimpiku itu. Orang-orang semuanya sangat heran, mengapa si syahid baru diizinkan masuk surga belakangan, padahal seharusnya si syahid masuk surga terlebih dahulu. Akhirnya mereka menemui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan mimpi itu. Beliau bersabda, mengapa kalian heran? Kami menjawab, ya Rasulullah, kami heran. Kami lebih akhir masuk surga daripada yang meninggal dunia setahun kemudian. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah ia memiliki kelebihan beribadah dan setahun daripada si syahid? Kami menjawab, benar. Beliau bertanya, bukankah ia memiliki kelebihan 1 bulan puasa Ramadan daripada si syahid? Kami menjawab, benar. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, bukankah ia mempunyai kelebihan sujud dalam salat daripada si syahid? Kami pun menjawab, benar. Beliau bersabda, perbedaan kedua orang itu lebih jauh daripada antara langit dan bumi. Kisah seperti itu terjadi pada banyak orang. Dalam kitab Sunan Abu Daud disebutkan kisah 2 orang sahabat seperti kisah di atas. Tetapi perbedaan antara kematian keduanya adalah 8 hari. Dalam kisah yang lain perbedaan kematiannya adalah 7 hari.
Namun dalam kedua kisah tersebut yang mati belakangan masuk surga terlebih dahulu. Sungguhnya kita tidak dapat memahami betapa besar nilai sifat salat itu. Kita mengetahui bahwa baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, sejuknya mataku di dalam hal salat, sabda baginda, salat mencintai salat. Dan dengan demikian, adakah perkara yang lebih berharga daripada salat? Dalam hadis lain diceritakan bahwa ada dua orang bersaudara, kakaknya telah meninggal dunia lebih dahulu. 40 hari kemudian barulah adiknya meninggal dunia. Kakaknya lebih salih daripada adiknya. Orang-orang pun memuji-muji kakaknya. Ketika baginda Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar hal itu, beliau bertanya, apakah adiknya bukan seorang muslim? Orang-orang menjawab, dia seorang muslim, tetapi derajatnya lebih rendah daripada kakaknya. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Baginda Rasulullah bersabda, bagaimana kalian tahu dalam 40 hari itu berapa banyak derajat adiknya yang ditinggikan karena salat? Perumpamaan salat 5 waktu bagaikan sungai yang jernih dan dalam yang mengalir di depan rumah seorang, dan ia mandi di sungai itu 5 kali setiap hari. Apakah masih ada kotoran badan yang melekat di tubuhnya? Beliau melanjutkan, apakah kalian mengetahui sejauh manakah salat-salatnya telah meninggikan derajatnya? Malaikat menyeru, padamkan api yang membakar dirimu dengan salat. Hadis ke-8 dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap tiba waktu salat diutuskan seorang malaikat yang menyeru, wahai anak Adam, berdirilah dan padamkanlah api Jahannam yang telah engkau nyalakan untuk membakar dirimu karena dosa-dosa. Orang-orang salih berdiri dan berwudu kemudian mengerjakan salat zuhur, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang terjadi di antara dua salat dari subuh sampai zuhur. Begitu pula jika tiba waktu asar, maghrib dan isya. Ringkasnya, setiap waktu sholat terjadi seperti ini. Sesudah isya, orang-orang pun tidur. Ada sebagian orang yang menghabiskan malamnya dengan berbuat kebajikan, sholat, zikir, dan lain-lain. Dan ada yang menghabiskan malamnya dengan berbuat keburukan, zina, mencuri, dan lain-lain. Hadis riwayat Tabrani dari kitab Al-Kabir dan Al-Munziri dari kitab At-Targhib. Faidah, banyak kitab hadis yang meriwayatkan hadis yang semakna dengan hadis di atas, sebagaimana penjelasan yang lalu. Berkat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa diampuni oleh salat karena di dalamnya terdapat istighfar. Oleh sebab itu, ampun ini mencangkup dosa kecil ataupun dosa besar. Dengan syarat benar-benar ada penyesalan dalam hati atas dosa tersebut, sebagaimana penjelasan dalam hadis ketiga yang telah lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus salata tarafayin nahar riwazlafam minal lail innal hasanatil yuzhibna sayyiat. Dan dirikanlah salat pada kedua tetapi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Sesungguhnya kebaikan itu menghapus keburukan. Quran surat Hud ayat 114. Sayyidina Salman radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang masyhur, berkata, setelah salat isya, manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, orang-orang yang merasa bahwa waktu malam adalah kesempatan untuk mendapatkan nikmat, keberhasilan, dan kebaikan. Maka ketika orang-orang sedang nyenyak beristirahat, malam itu mereka sibuk salat. Malam itu akan menjadi malam yang penuh pahala baginya. Kelompok kedua, malam itu menjadi azab dan bencana bagi mereka. Mereka merasa bahwa waktu malam merupakan kesempatan baik untuk berbuat dosa. Malam itu akan menjadi malam bencana dan bagi mereka. Kelompok ketiga, mereka yang setelah salat isya langsung tidur. Malam itu menjadi keberuntungan ataupun bencana dari mereka. Mereka tidak memperoleh apa-apa dari kitab Durrul Mansur. Jaminan masuk surga bagi yang salat, bagi yang menjaga salat. Hadis ke-9 dari Sayyidina
Abu Qatadah bin Ribbi radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan kepada umatku salat 5 waktu, dan aku memberi jaminan bahwa barang siapa menjaga salat 5 waktu pada waktunya, pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga dengan jaminanku. Barang siapa tidak menjaga salatnya, maka tidak ada jaminan baginya. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dari kitab Durrul Mansur. Faidah, dalam hadis lain dengan jelas diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita salat 5 waktu. Barang siapa menjaga salatnya, berwudu dengan sempurna, salat pada waktunya, dan mendirikan dengan khusyuk dan kudu, maka Allah Subhanahu wa taala jamin untuk memasukkannya ke dalam surga. Barang siapa yang memberi jaminan untuknya, barang siapa yang tidak melaksanakan hal ini, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan jaminan untuknya. Mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni atau mengetapkannya. Begitu besar keutamaan salat sehingga dengan memperhatikannya seorang termasuk ke dalam janji dan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan, jika seorang hakim atau orang kaya memberikan jaminan kepada seorang dalam suatu tuntunan di mahkamah atau jaminan-jaminan yang lain, maka betapa orang itu akan merasa senang dan tenang, dan perbuatan hakim atau orang kaya itu akan dianggap sebagai jasa besar. Begitu pula halnya dengan salat. Salat adalah ibadah yang sangat mudah, tidak susah payah dalam mengerjakannya dan mendatangkan jaminan. Sedangkan yang memberikan jaminan adalah raja para raja, penguasa dunia dan akhirat. Bila kita lalai dan tidak mempedulikannya, siapakah yang akan rugi? Tentu kita sendirilah yang akan menanggung kerugian dan akan menyebabkan kebinasaan kita. Dari Sayyidina Ibnu Salman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita kepadanya, ketika kami mendapat kemenangan dalam perang Khaibar, orang-orang mengeluarkan harta rampasan mereka masing-masing berupa barang dan tawanan. Kemudian mereka mulai saling menjual beli, setiap orang membeli keperluan masing-masing dan menjual barang yang tidak diperlukannya. Lalu datanglah seorang sahabat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, sungguh saya penduduk lembah ini yang mendapatkan laba seperti saya." Beliau bertanya, Oh, berapakah labamu? Ia menjawab, "Saya berniaga hingga memperoleh laba 300 ukiah." Beliau pun bersabda, "Maukah aku beritahukan kepadamu sebaik-baiknya orang yang mendapatkan laba?" Ia menjawab, "Tentu, ya Rasulullah." Beliau menjawab, "Orang yang melaksanakan 2 rakaat salat sunnah sesudah salat fardu." Hadis riwayat Abu Daud. Faidah, 1 ukiah yang sama 40 dirham. Dan 1 dirham sama dengan 4 anah, 1/4 rupiah India. Berarti kurang lebih berjumlah 3.000 rupiah. Namun apabila arti laba sebanyak itu jika dibandingkan dengan laba yang sebenarnya yang akan dimiliki selamanya, yang tidak akan pernah habis, inilah yang telah dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin dunia akhirat. Andaikan kita memiliki hakikat iman sehingga kita meyakini bahwa uang 3.000 rupiah tidak memiliki nilai sedikit pun dibandingkan 2 rakaat salat, maka hidup ini benar-benar akan menjadi tenang dan tentram. Memang benar, salat adalah suatu kekayaan yang besar. Wasiat terakhir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa sejuknya mata beliau ada di dalam salat. Wasiat terakhir ketika beliau hampir wafat adalah, jagalah salat. Dari kitab Durrul Kanzul Ummal. Banyak hadis yang meriwayatkan wasiat terakhir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya adalah
hadis sayyidatina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah berat berbicara adalah jagalah salat dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga hak-hak hamba sahaya. Hadis seperti itu juga telah diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwa ucapan terakhir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penekanan terhadap salat dan anjuran agar takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah menjaga hak-hak hamba sahaya dari kitab Jami'u Shagir. Keutamaan salat Isyraq. Suatu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim sepasukan hijat ke Najd. Dalam waktu yang sangat singkat mereka kembali dengan membawa kemenangan serta harta rampasan. Ini udah lagi. Suatu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim sepasukan jihad ke Najd. Dalam waktu yang sangat singkat mereka kembali dengan membawa kemenangan serta harta rampasan yang sangat banyak. Orang-orang sangat heran karena mereka sangat cepat kembali dengan membawa kemenangan dan harta rampasan yang sangat banyak. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kalian aku beritahu tentang orang yang mendapatkan harta yang lebih banyak daripada harta tersebut dan lebih cepat waktunya? Ia adalah orang yang salat subuh dengan berjamaah. Setelah salat ia duduk di tempatnya hingga terbit matahari. Ketika habisnya waktu salat dimakruhkan kurang lebih 20 menit setelah terbit matahari. Kemudian ia mengerjakan 2 rakaat salat Isyraq." Parka. Dua wajib. Inilah orang-orang yang mendapatkan keuntungan lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Syekh Balki rahmatullah alaih, seorang ahli tasawuf yang masyhur berkata, "Kami mencari 5 hal yang mendapatkannya pada 5 tempat. 1. Keberkahan rezeki diperoleh melalui salat duha. 2. Cahaya kubur melalui tahajud. 3. Mudah menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Oh, baru-baru. 4. Melalui tilawat Al-Quran. 4. Mudah melewati syirat melalui puasa dan sedekah. Dan 5. Mendapat naungan arsy ilahi pada hari hisab melalui berkalwat, bersunyi-sunyi dalam ibadah dan zikir." Dari kitab Nazatul Majalis. Banyak hadis yang menegaskan dan menerangkan tentang keutamaan salat. Ngantuk Sangat sulit menuliskan semuanya. Untuk keberkahan saya akan menulis terjemahan beberapa hadis di bawah ini. Ringkasan 40 hadis tentang fadilah salat dan kepentingannya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 1. Perintah pertama dan diwajibkan Allah Subhanahu wa taala terhadap umatku ialah salat. Yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat ialah salat. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan masalah salat, takutlah kepada Subhanahu wa taala. Dalam masalah salat, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala masalah salat. Dalam masalah salat. 3. Pemisah antara seseorang yang dengan syirik adalah salat. 4. Salat adalah tanda Islam. Barang siapa salat dengan khusyuk pada waktunya dan memperhatikan rukun serta sunnah-sunnahnya, pastilah ia seorang mukmin. 5. Imam dan salat adalah kewajiban yang paling utama di antara seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika ada sesuatu yang difardukan yang lebih utama daripada salat, tentu Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan para malaikatnya untuk mengerjakannya. Sebagian malaikat yang rukuk dan sebagian yang lain yang ada yang sujud siang dan malam. 6. Salat adalah tiang agama. 7. Salat menghitamkan muka setan, menghinakannya. 8. Salat adalah cahaya bagi orang-orang yang beriman.
9. Salat adalah jihad yang paling utama. 10. Selama seseorang perhatian penuh dalam salatnya, Allah Subhanahu wa taala akan tawajud kepadanya dengan rahmatnya. Jika ia berpaling dengan salatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berpaling darinya juga. 11. Jika suatu musibah turun dari langit, maka musibah itu akan dijauhkan dari orang yang memakmurkan masjid. Jika seorang muslim dimasukkan ke dalam neraka karena suatu sebab, maka api neraka tidak dapat membakar bekas-bekas sujud dari tubuhnya. 13. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan api neraka untuk membakar bekas-bekas sujud dari anggota tubuh. Amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat yang dilaksanakan pada waktunya. 15. Keadaan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hambanya adalah ketika mereka sujud. 16. Hamba itu paling dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika ia sujud. 17. Salat adalah kunci surga. 18. Jika seseorang berdiri untuk salat, pintu-pintu surga akan dibuka dan Allah Subhanahu wa taala akan menyingkapkan hijab antara Allah Subhanahu wa taala dan orang itu selama ia tidak sibuk dengan batuk dan lain-lain. 19. Orang yang sedang salat adalah sedang mengetuk pintu raja. Di raja pasti pintu yang selalu diketuk akan dibuka. Kedudukan salat dalam agama seperti kedudukan kepala pada badan. 21. Salat adalah cahaya hati. Barang siapa ingin hatinya senantiasa bercahaya, maka hendaklah dia salat. 22. Barang siapa berwudu dengan sempurna, lalu ia salat 2 atau 4 rakaat dengan khusyuk dan khudu bagi fardu maupun sunnah, dan ia memohon agar Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Setiap tanah yang di atasnya didirikan salat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, tanah itu akan merasa bangga di antara tanah-tanah lainnya. Barang siapa salat 2 rakaat lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doanya. Keluar. Nanti Langsung atau tidak langsung, sesuai dengan keselamatan, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. 25. Barang siapa salat 2 rakaat sunnah di tempat yang sunyi tanpa seorang pun yang melihatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, maka ia mendapat jaminan kebebasan dari api jahanam. jarang-jarang itu. 26. Jika seorang muslim mendirikan salat fardu, maka ada satu doanya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 27. Barang siapa salat 5 waktu dengan khusyuk, ruku, sujud, wudu dan sebagainya dengan sempurna, maka wajib baginya surga dan haram baginya neraka. Seorang muslim yang selalu menjaga salat 5 waktu, setan akan takut kepadanya. Tetapi jika ia tidak mempedulikan salat 5 waktunya, maka setan akan berani kepadanya dan akan menyesatkannya. 29. Amal yang paling utama adalah salat yang dikerjakan pada awal waktu. 30. Salat adalah mirajnya para muttaqin, orang-orang takwa. 31. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah salat yang dikerjakan pada awalnya. 32. Barang siapa pergi pagi ke masjid untuk salat, berarti ia membawa bendera iman di tangannya. Bukan tuh baju. Hilang rasanya. Hilang rasanya. Kalau baju. Iya. Tidak ada nilainya. 33. 4 rakaat sebelum zuhur, pahalanya menyampai 4 rakaat tahajud. 4 rakaat sebelum zuhur dihitung sama dengan 4 rakaat salat tahajud. 35. Rahmat Allah Subhanahu wa taala bercucuran kepada orang yang berdiri dalam salat. Mukata sih. Mukata.
Botak kah? Tidak. Zikir kapan nih? 36. Sebaik-baik salat setelah salat fardu adalah salat tengah malam, tetapi sangat sedikit orang yang mengerjakannya. Malaikat Jibril alaihi salam datang kepadaku dan berkata, "Ya Muhammad, berapa lama pun engkau hidup, suatu saat engkau akan mati juga. Siapapun yang engkau cintai, suatu hari engkau akan berpisah dengannya. Apapun yang engkau kerjakan, baik atau buruk, sesungguhnya engkau akan menerima balasannya. Tidak diragukan lagi bahwa keluhuran seorang mukmin adalah salat tahajud dan kemuliaan seorang mukmin adalah dalam sifat istighna, tidak mengharap bantuan seseorang." Next. 2 rakaat salat di akhir malam lebih berharga daripada seluruh kekayaan di dunia ini. Jika tidak karena khawatir beratkan umatku, aku akan mewajibkan salat tahajud kepada mereka. 39. Jagalah salat tahajud, karena tahajud adalah amalan para solihin, Para wali. penyebab dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghentikan perbuatan dosa, menyebabkan diampuninya kesalahan dan menyehatkan badan. 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai anak Adam, janganlah kalian menjadi orang yang lemah sehingga tidak mengerjakan 4 rakaat saat permulaan hari. Niscaya aku akan mencukupi hari itu." Banyak keutamaan salat yang telah disebutkan dalam kitab-kitab hadis. 40 hadis di atas kiranya sudah mencukupi jika ada yang menghafal 40 hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelaslah, salat merupakan kekayaan yang sangat berharga. Kekayaan tersebut hanya dapat dirasakan oleh seorang yang telah dikaruniai kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bersabda, sejuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sejuknya mataku ada dalam salat, malamnya untuk salat." Oleh sebab itu, di akhir hayatnya beliau berwasiat secara khusus agar salat benar-benar diperhatikan. Dalam beberapa riwayat, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakullaha fi salat." Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah salat. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga meriwayatkan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salatlah yang paling aku cintai di antara seluruh amal." Sehingga timbul keinginan dalam hati yang untuk insyaallah untuk ikut salat insyaallah. Ada. Iya. Yang mana nih? Yang paling atas. Ya. Nih. Saya berdiri. Oke. Saya berdiri di belakang beliau. Ketika itu beliau sedang membaca surah Al-Baqarah. Saya mengira mungkin beliau akan rukuk pada ayat ke-100, tetapi ternyata tidak. Saya mengira mungkin akan berhenti pada ayat ke-200, tetapi sampai di sini pun beliau tetap belum berhenti. Sehingga saya mengira mungkin beliau akan berhenti setelah selesai surat Al-Baqarah. Ketika beliau telah menyelesaikan surat tersebut, beliau berkali-kali membaca Allahumma lakal hamd. Kemudian beliau melanjutkan membaca surah Ali Imran. Saya mengira barangkali beliau akan rukuk setelah membaca surat ini, tetapi setelah selesai membaca surat ini, beliau membaca lagi Allahumma lakal hamd sebanyak 3 kali dan meneruskan membaca surat Al-Maidah. Sesudah menyelesaikan surat ini, barulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam rukuk dan membaca Subhana Rabbiyal Azim dan bacaan lain yang tidak bisa saya dengar dengan jelas.
Lalu beliau sujud membaca Subhana Rabbil A'la. Kemudian beliau membaca doa lain yang tidak bisa saya dengar dengan jelas. Setelah itu beliau memulai rakaat kedua dengan membaca surah Al-An'am. Saya mulai kecapean mengikuti sholat beliau sehingga saya terpaksa meninggalkan sholat. Pada rakaat pertama saja beliau membaca lebih kurang 5 juz. Beliau membacanya dengan sangat pelan, dengan tajwid yang sempurna secara tartil. Ayat demi ayat dibaca dengan jelas. Dapat dibayangkan betapa lama rakaat salat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kaki beliau bengkak jika sesuatu telah benar-benar meresap kelezatannya dalam hati, maka kesulitan dan halangan apapun tiada terasa. Syekh Abu Ishaq Sabi'i rahmatullah alaih, seorang muhaddis terkenal yang wafat ketika berusia 100 tahun, mengatakan bahwa ia bersedih karena hanya dapat membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran dalam 2 rakaat solat karena usianya yang sangat tua dan lemah. Ia tidak dapat membacanya lebih banyak dari kitab Tahdzibut Tahdzib, padahal 2 surat ini hampir 4 juz. Syekh Muhammad bin Simak rahmatullah alaih berkata, di Kufah saya bertetangga dengan seseorang yang memiliki seorang anak laki-laki yang selalu berpuasa siang hari dan sholat sepanjang malam. Anak itu menjadi kurus kering, seperti tinggal tulang dan kulit saja. Ia tinggal di kampung Syuqiyah Asy'ar. Ayahnya berkata kepada saya, cobalah engkau nasihati anak itu. Suatu ketika saya sedang duduk di depan rumah saya, lalu lewatlah anak itu. Saya pun memanggilnya. Setelah memberi salam, ia duduk di sisi saya. Sebelum saya berbicara, ia mendahului berkata, Paman, mungkin engkau akan menasihati saya supaya mengurangi mujahadah saya. Namun dengarkanlah terlebih dahulu tentang diri saya. Saya memiliki beberapa teman di daerah ini. Kami sepakat untuk berlomba-lomba meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka telah bersungguh-sungguh sampai dipanggil ke hariban ilahi. Ketika mereka dipanggil pulang ke rahmatullah, mereka kembali dengan penuh keceriaan. Kini mereka telah tiada, tinggal saja saya seorang diri. Setiap hari 2 kali ibadah saya akan terlihat di hadapan mereka. Apa kata mereka? Jika mereka menemukan kekurangan dalam amalan saya, paman mereka telah melakukan mujahadah besar. Anak itu terus menceritakan kehebatan ibadah kawan-kawannya, sehingga mendengarnya saja kita akan merasa takjub. Lalu ia pergi dan 3 hari kemudian saya mendengar anak itu meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya yang luas kepadanya. Dari kitab Nuzha. Bahkan pada zaman ini masih ada hamba Allah yang menghabiskan malamnya dengan salat dan menghabiskan waktu siangnya dengan taklim dan tabligh. Maulana Abdullah Wahid Lahori rahmatullah alaih yang silsilah zikirnya sampai kepada Syekh Mujaddid Al-Fathani Ahmad Al-Faruqi rahmatullah alaih. Dia berkata, benarkah di surga tidak ada solat? Seorang menjawab, ya Syekh, bukankah surga itu tempat memperoleh balasan amal, bukan tempat beramal? Seraya menangis sedih ia berucap, alangkah kecewanya, bagaimana kita dapat menikmati surga tanpa solat? Dengan sebab orang-orang seperti mereka lah dunia masih tegak. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar sudah sampai pada hakikat kehidupan. Seperti itulah kehidupan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuatu yang sulit bagi Allah untuk memasukkan hamba yang hina ini ke dalam golongan mereka dengan kemurahan dan kasih sayangnya yang luas. Sebelum menutup bab ini, berikut ini saya akan mengutip sebuah kisah yang manis dan menarik. Hafiz Ibnu Hajar rahmatullah alaih menulis dalam kitab Al-Munabbihat bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 hal di dunia yang aku cintai. Yang pertama wewangian, yang kedua wanita, dan sejuknya mataku ada di dalam solat. Saat itu ada beberapa orang sahabat yang duduk di dekat beliau. Di antaranya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhum berkata, benar ya Rasulullah, saya juga mencintai 3 hal, memandang wajahmu, mengorbankan harta saya untukmu, dan mengawinkan putri saya denganmu. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, benar,
dan saya juga mencintai 3 hal: menegakkan yang hak, mencegah kemungkaran, dan mengenakan pakaian usang. Lalu Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu berkata, benar, dan saya juga mencintai 3 hal: memberi makan orang lapar, memberi pakaian orang yang tidak mempunyai pakaian, dan tilawatil Al-Quran. Selanjutnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu Jadi di berkata, 4 orang ini bagi 3-3 yang dicintai udah 12 mau dicintai. Tidak ada sama tuh. Nabi tak pertama benar. Iya, harus sama. Nah, tidak ada yang sama itu tadi. Benar, dan saya juga mencintai tiga hal: melayani tamu, Oh, 5. berpuasa pada hari yang sangat panas, dan memancung kepala musuh dengan pedang saya. Umar Ero. Ulang. Siapa ini? Kau itu apa Nuta? Apa? Ya, Kecintaan tersebut. 3 Ada hal. 3 hal. Cinta kepada wanita. Saya pertama menjamu tamu, memenggal kepala leher, Umar ini kemudian apa kita saya itu? memancungkan tombak. Oh, bukan. Ulangi tadi. Yang apa nih? Yang Salah dulu. Yang dari yang pertama dulu ini. Ah. Iya. Sebelum menutup bab ini, berikut ini saya akan mengutip sebuah kisah yang manis dan menarik. Hafiz Ibnu Hajar rahmatullahi alaih menulis dalam kitab Al-Munabbihat bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 hal di dunia ini yang aku cintai: wewangian wanita, dan sejuknya mataku ada di dalam sholat. Saat itu ada beberapa orang sahabat yang duduk di dekat beliau. Di antaranya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, benar ya Rasulullah, saya juga mencintai 3 hal: memandang wajahmu, mengorbankan harta saya untukmu, dan mengawinkan putri saya denganmu. Nah, itu. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, benar, dan saya juga mencintai 3 hal, yaitu menegakkan yang hak, mencegah kemungkaran, dan mengenakan pakaian usang. Lalu Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu berkata, benar, dan saya juga mencintai 3 hal: memberi makan orang lapar, memberi pakaian orang yang tidak mempunyai pakaian, dan tilawatil Quran. Selanjutnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, benar, dan saya juga mencintai 3 hal: melayani tamu, berpuasa pada hari yang sangat panas, dan memancung kepala musuh dengan pedang saya. Lalu muncullah malaikat Jibril alaihi salam dan berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengutus saya agar menyampaikan kepada engkau apa yang saya cintai jika saya menjadi seorang manusia. Abu Bakar. Beliau bersabda, katakanlah, sahut Jibril alaihi salam, saya juga mencintai 3 hal: menunjukkan jalan kepada orang yang sesat, mencintai ahli ibadah yang miskin, dan membantu orang yang berat tanggungannya dalam urusan keluarganya. Allah. Jibril itu Jibril. berarti ada 6 orang, ada 5. Allah yang katakan sama Jibril. Ulang itu Jibril. Saya ulangi. Jibril. Lalu muncullah malaikat Jibril alaihi salam dan berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengutus saya agar menyampaikan kepada engkau apa yang saya cintai jika saya menjadi seorang manusia. Beliau bersabda, katakanlah, sahut Jibril alaihi salam, saya juga mencintai 3 hal: menunjukkan jalan kepada orang yang sesat, mencintai ahli ibadah yang miskin, dan membantu orang yang berat tanggungannya dalam urusan keluarganya. Allah Subhanahu wa taala juga mencintai 3 hal pada hambanya, yaitu berkorban harta atau diri di jalan Allah, bertobat, menangisi dosa-dosa, dan bersabar dengan kemiskinan. Allah. Tidak termasuk orang kaya. Tidak masih orang kaya. Tidak ada dia miskin di sini. Ada semua hartanya. Tapi dikorbankan di jalan Allah. Tidak dikorbankan, Ji. Karena kita makan sendiri.
Kita sendiri juga makan. Iya. Masih. Bagaimana? Jadi biar riwayatnya kan jelek ya. Harus, maksudnya bukan silaturahmi untuk menghilangkan ngantuk. Dari pertama berzikir baru. Aku dapat ini. Biasa sama di Ya, ya sudah dilipat. Nah, Tidak hilang. ini kitab Fadilah Zikir. Zikir selepas sholat asar dan subuh. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berzikirlah kepadaku sejenak setelah asar dan sholat subuh. Niscaya aku akan mencukupi kalian di antara kedua waktu itu. Disebutkan dalam hadis yang lain, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Dia akan membantu semua keinginanmu. Hadis riwayat Ahmad dari kitab Durrul Mansur. Faidah, akhirat sering tidak diperhatikan karena urusan dunia. Untuk urusan dunia kita melakukan bermacam-macam usaha. Apakah dunia kita akan rusak jika kita meluangkan waktu sejenak setelah sholat subuh dan sholat asar untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Banyak hadis yang menjelaskan keutamaan berzikir pada kedua waktu itu. Jika Allah Subhanahu wa taala telah berjanji akan mencukupi keperluan kita, tentu kita tidak memerlukan selain Dia lagi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, duduk bersama orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dari selepas salat subuh hingga terbit matahari lebih aku sukai daripada memerdekakan 4 orang hamba sahaya keturunan Arab. Duduk bersama orang berzikir selepas asar hingga terbenam matahari lebih aku sukai daripada memerdekakan 4 orang hamba sahaya keturunan Arab. Dalam hadis lain beliau bersabda, barang siapa sholat subuh berjamaah lalu sibuk berzikir hingga terbit matahari, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, maka ia memperoleh pahala seperti pahala haji dan umrah yang sempurna. Aku ulangi itu. Mana ini? Syara itu umrah dan haji. Syara juga? Ya, Isra itu. Dalam hadis lain beliau bersabda, barang siapa sholat subuh berjamaah lalu berzikir hingga terbit matahari, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, maka ia memperoleh pahala seperti pahala haji dan umroh yang sempurna. Jadi ada itu sering karusari teman-teman. Dibilang sholat usra sesudah sholat subuh baru berzikir mana? Kata teman ini dia di masjid saja, tapi masjid itu kan biasa subuh sudah salat subuh ditutup dibunuh semua lampu tuh. Jadi dia bertanya, tidak bisa kulaksanakan karena dari masjid ke rumah. Terus tanya sama ustaz toh, tidak, dia di rumah asal tidak pernah berbicara di dunia, sampai di rumah dulu berzikir. Ya, jadi itu selalu diluruskan. Seperti kemarin kalau kami juga keluar 3 hari, itu masjid sering kumasuki. Terus itu kumasuki kalau kasih makan kan ada orang selalu tinggal dikasih makan nampang. Tahu pada hari itu keluar lagi makan songklok dikasih di piring. Sampai orang itu bertanya, kenapa piring lagi bukan nampang? Ini alasan teman. Sama ji, padahal kan tidak sama. Nah, nampang jero selalu memudah-mudahan ini tidak roboh-roboh. Ya. Jadi makanya betul-betul itu tanggung Amir harus bermusyawarah terus. Insyaallah. Oleh sebab itu kita sangat dianjurkan agar berzikir setelah sholat subuh dan setelah sholat asar dengan istiqomah. Ini yang menyebabkan ahli tasawuf benar-benar menjaga kedua waktu tersebut dengan istiqomah. Biasanya mereka menggunakan waktu setelah sholat subuh dan setelah sholat asar untuk secara khusus berzikir sebanyak-banyaknya, melebihi waktu yang lain. Para ahli fikih juga sangat memperhatikan waktu setelah sholat subuh secara khusus. Dalam kitab Mudawwanah, Imam Malik rahmatullah alaih menyatakan bahwa
makruh bercakap-cakap setelah sholat subuh hingga matahari terbit. Seorang ulama mazhab Hanafi, yaitu penyusun kitab Durrul Mukhtar, mengemukakan bahwa bercakap-cakap setelah sholat subuh adalah makruh. Sebuah hadis menyebutkan, barang siapa yang setelah mengerjakan sholat subuh belum merubah posisi duduknya dan dia belum bercakap-cakap apapun, kemudian dia berzikir membaca bacaan berikut ini 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah, Dia yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Hanya milik Dialah segala kerajaan, miliknya segala puji. Dia yang menghidupkan dan Dia pula yang mematikan. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Maka akan ditulis baginya 10 kebaikan dan diampuni 10 dosa dan ditingkatkan baginya 10 derajat di surga, dan sepanjang hari itu ia akan dijaga dari gangguan syaitan dan segala yang tidak diinginkan. Sebuah hadis lain menyebutkan, barang siapa yang setelah sholat subuh dan setelah sholat asar membaca astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, aku meminta ampun kepada Allah yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, dan yang Maha hidup dan Maha mengatur. Aku bertobat kepadanya sebanyak 3 kali, maka semua dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis ke-20. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia itu terkutuk dan seluruh isinya terkutuk, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali zikrullah dan perkara yang membantunya, serta orang alim dan orang yang mencari ilmu. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Baihaqi dari kitab At-Targhib. Faedah: maksud perkara yang membantunya ialah apa saja yang memudahkan untuk zikir, termasuk di dalamnya makan dan minum secukupnya, juga keperluan hidup yang membantu seseorang untuk berzikir. Dengan pengertian ini berarti segala sesuatu yang memudahkan untuk zikir, maka termasuk perkara yang membantu zikrullah. Bisa juga maksud perkara yang membantunya adalah perkara mendekatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pengertian ini, semua bentuk ibadat termasuk dalam perkara yang membantu zikrullah, sedangkan zikir adalah ibadah yang dimaksud secara tersendiri. Dengan kedua pengertian tersebut, maka ilmu dengan sendirinya termasuk di dalam perkara yang membantu zikrullah, karena yang pertama, dalam pengertian pertama, yaitu ilmu termasuk perkara yang membantu zikrullah. Karena ilmu dapat mendekatkan seseorang kepada zikir. Tanpa ilmu, seseorang tidak dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengertian kedua, yaitu ilmu itu sendiri termasuk zikir, karena ilmu itu sendiri merupakan ibadah yang paling utama. Meskipun demikian, karena ada kedudukan khusus untuk orang alim dan orang yang mencari ilmu, maka keduanya disebut lagi secara tersendiri. Hal ini karena ilmu adalah suatu kekayaan yang sangat besar. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa menuntut ilmu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala termasuk bukti takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencarinya termasuk ibadah, mengingatnya termasuk bertasbih dan bermuzakarah untuk mendapatkan kebenarannya termasuk jihad. Membacanya termasuk sedekah, infak kepada ahlinya termasuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dapat membedakan yang halal dan yang haram. Ilmu merupakan jalan menuju surga, penghibur ketika kesepian, dan kawan dalam perjalanan. Membaca kitab memberikan kedua manfaat tersebut. Ilmu adalah kawan berbicara ketika sendirian, pemandu jalan ketika mudah dan susah, senjata untuk melawan musuh. Ilmu meninggikan derajat para ulama. Ilmu adalah penyeru ke arah kebaikan. Ilmu adalah imam yang harus diikuti. Nasihatnya harus ditaati. Usulannya harus diterima. Para malaikat suka bersahabat dengan para penuntut ilmu. Mereka menghamparkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu sebagai tanda rasa cinta mereka dan untuk mencari keberkahan para penuntut ilmu itu. Seluruh makhluk di dunia ini, baik di laut maupun di darat, memohon ampunan untuk para penuntut ilmu, sehingga ikan-ikan di lautan dan binatang
buas di hutan, dan seluruh binatang yang berkaki 4, serta binatang-binatang melata dan binatang-binatang berbisa, ular dan sebagainya, turut memohon ampunan untuk mereka. Itu semua karena ilmu adalah nur hati dan cahaya mata. Dengan ilmu seseorang dapat menjadi sebaik-baik manusia. Ilmu juga menyampaikan manusia ke derajat tinggi di dunia dan di akhirat. Ilmu sama pahalanya dengan puasa, menghafalnya sama dengan sholat tahajud. Dengan ilmu sangat famili disambung dan diketahui mana yang halal dan yang mana haram. Ilmu adalah pemimpin amalan dan amal pengikutinya. Ilmu ialah ilham yang diberikan kepada orang-orang yang beruntun, dan orang yang bernasib buruk tidak akan mendapatkannya. Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan hadis di atas, namun hadis ini banyak diduduk oleh hadis-hadis lain sehingga menguatkan kedudukan hadis tersebut. Masih banyak kitab-kitab hadis yang menjelaskan keutamaan-keutamaan ilmu. Inilah hikmahnya dalam sebuah di atas hadis ke-20 para ulama dan para penuntut ilmu telah disebut secara khusus. Seorang muhaddis terkenal, Imam Hafiz Ibnu Qayyim rahmatullah alaih, menyusun kitab berbahasa Arab Al-Wabilus Sayyib yang di dalamnya banyak mengandung fadilah zikir. Ia menulis di dalamnya bahwa zikir memiliki lebih dari 100 faidah. Dalam kitab tersebut disebut 79 faidah. Kami akan menyebutkan secara ringkas dan berurutan di sini. Oleh karena satu faidah mengandung banyak sekali faidah lagi, maka seharusnya faidah-faidah tersebut bisa dihitung